Bab 619 Aku peringatkan kamu. Hara, kamu jangan marah. Kita tidak akan membicarakannya lagi, bagaimana? Aureme Chen panik, dia segera menarik tangan Hara Song. Sejak awal hingga akhir, Kimo hanya terdiam, dia tidak ikut dalam pencibiran Hara Song, dan dia juga tidak menghadang Hara Song untuk pergi. Hara, karena kita sedang berkumpul, lebih baik ikut serta saja. Jerry yang juga berkata, sebenarnya bukan karena dia ingin ikut serta pertemuan yang membosankan ini, hanya saja dia mengerti, setelah Hara Song bertemu dengan Kimo hari ini, suasana hatinya sangat buruk. Di dalam hatinya yang paling dalam, sebenarnya dia juga ingin tahu, sebenarnya apa yang terjadi pada Kimo. Hanya dengan ikut serta, mungkin dia bisa memecahkan pertanyaan itu. Jika tidak bisa memecahkan pertanyaan itu, mungkin hal itu bisa menjadi trauma seumur hidupnya. Ketika teman-teman Hara Song melihat Jerry yang menyetujuinya, mereka menatap Jerry yang dengan jijik. Bagi mereka, Hara Song tidak ingin ikut serta acara ini, sebenarnya untuk melindungi Jerry Yang, namun Jerry Yang justru tetap ikut serta tanpa rasa malu. Hara Song yang pintar tentu saja mengetahui rencana Jerry Yang, jadi dia merasa tersen. Hara, suamimu sudah berkata, marilah pergi bersama. Aureme Chen berkata, baik, aku akan pergi dengan kalian. Jika kalian menghina suamiku Laik, maka anggap saja aku bukan teman kalian. Hara Song berkata dengan nada dingin. Semua orang terlihat kesal, dahulu Hara Song adalah putri keluarga Song, jadi tentu saja mereka akan menyanjung, tetapi saat ini Hara Song sudah diusir keluar, jadi dia tidak perlu seperti itu lagi. Hara, kita para wanita satu mobil, biarkan mereka para pria bersama saja. Hazel Sang berpikir sejenak, lalu berkata, dia segera menunjukkan kunci mobil Lamborghini, lalu menekannya, dan sebuah Lamborghini warna putih berkedip. Ternyata sekarang Hazel sudah tidak biasa. Ternyata sudah mengendarai Lamborghini. Yezi Wang berkata dengan rasa iri. Aureme Chen juga berkata dengan iri, kelihatannya sekarang kehidupan Hazel sudah baik. Hazel Sang tersenyum dengan bangga, lalu berkata, biasa saja, mobil ini harganya hanya sekitar 1 juta saja, ini adalah mobil paling sederhana di garasi keluargaku. Ketika mendengar ucapan tersebut, semua orang Jin merasa iri, tatapan para pria yang melirik Hazel Sang juga sudah berubah, meskipun parasnya biasa, namun dia seorang wanita kaya. Hara, jangan ragu lagi, mari kita naik mobil Hazel. Mobil itu Lamborghini yang berharga 1 juta, apakah kamu ingin pergi ke sana dengan taksi bersama suamimu? Yezi Wang mendekat, kemudian menarik lengan Hara Song dan berkata, kamu pergilah bersama mereka, aku akan pergi dengan teman-teman pria kamu. Jerry yang tersenyum dan berkata, Jerry yang baru mengangguk, lalu masuk ke mobil Hazel Sang. Kalian pergi dahulu, tuan yang akan bersama mobilku. Setelah para wanita masuk ke mobil Hazel Song, Kimo baru berkata kepada pria yang lain. Dengan cepat, di depan pintu masuk bar, hanya tersisa Kimo dan istrinya Natsu, lalu Jerry Yang. Nat, kamu masuk dahulu, aku ingin bicara dengan Tuan Yang. Kimo berkata kepada istrinya. Natsu terlihat kesal, namun dia tetap masuk ke mobil Maybach kelas atas. Kamu benar-benar sudah menikah dengan Hara. Setelah tidak ada orang, Kimo baru bertanya. Tentu saja Jerry yang tidak akan mengakuinya, dia mengangguk, kenapa? Kamu tidak percaya? Kimo menatap Jerry yang dengan jijik, kami ini apa? Apakah kamu pantas aku percayai? Ternyata benar, sikap elegan yang dia tunjukkan tadi hanyalah pura-pura, saat ini watak aslinya akhirnya muncul. Jerry yang tidak marah, dia tersenyum, untuk apa mencariku, langsung saja kamu katakan. Bagus, aku suka berbincang dengan orang yang pintar seperti kamu. Kimo berkata, kemudian mengeluarkan sebuah kartu bank, dan memberikannya kepada Jerry Yang, di dalam kartu ini ada 5 juta, selama kamu meninggalkan Hara, maka 5 juta ini milik kamu. Jerry Yang menatapnya dengan aneh, tiba-tiba dia merasa konyol, dia sudah menikah, namun masih meminta Jerry Yang meninggalkan Hara Song. Bukankah kamu ini terlalu serakah?
Jerry Yan tidak menerima kartu itu, dia hanya tersenyum dan bertanya. Kimo tersenyum dingin, kamu salah. Bukannya aku masih tidak bisa melupakan lajang itu, namun aku ingin membuatnya seorang diri selamanya. Dari nada bicara Kimo, Jerry Yan merasakan kedengkian. Jerry Yan terkejut, dia mengira Kimo masih mengincar Hara Song, namun ternyata ingin menghancurkan Hara Song. Sesuai yang aku tahu, saat itu kamu melarikan diri saat akan menikah, lalu kamu juga menyebarkan berita bahwa kamu meninggal. Jerry Yan bertanya. Wanita itu telah menipu perasaanku, aku hampir saja terjebak, jika bukan karena aku beruntung, apakah aku masih bisa hidup hingga sekarang? Jadi selama aku hidup, jangan harap dia bisa hidup dengan baik. Kimo berkata dengan kesal. Jangan-jangan antara dia dan Hara Song ada rahasia yang lain. Kamu sudah menikah, lepaskanlah dia. Hal yang sudah berlalu biarkanlah berlalu. Jerry yang berkata. Dia tidak ingin ikut campur dendam di antara Hara Song dan Kimo, namun saat ini Hara Song adalah temannya, dan besok dia akan pergi ke luar negeri, membantunya mengurusi bisnis di sana. Dia tidak berharap Kimo memberikannya dampak buruk. Kamu ini siapa? Apa yang kamu pahami? Melepaskannya? Bagaimana mungkin? Kamu sama sekali tidak tahu, seberapa bencinya aku padanya selama ini. Kimo berkata dengan ekspresi yang keji. Jerry yang menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, tiba-tiba dia merasa orang ini sudah gila. Kamu berkata dia menipu perasaanmu. Bukankah itu keterlaluan? Apakah kamu tahu, saat dia tahu kamu meninggal, seberapa menderitanya dia? Dia pernah mengidap depresi berat selama 2 tahun, dan beberapa kali mencoba bunuh diri. Jerry yang bertanya. Tentu saja dia menipu perasaanku, dia memberitahuku, kedudukannya di keluarga Song sangat tinggi, kakaknya memiliki posisi yang lebih tinggi lagi, bahkan kemungkinan menjadi kepala keluarga di masa depan, namun sebenarnya tidak seperti itu. Mereka satu keluarga sama sekali tidak dihargai keluarga Song, dan sekarang sudah terbukti, mereka bukan apa-apa di keluarga Song, jadi sekarang sudah diusir keluar. Sekarang aku hanya bisa bersyukur tidak menikah dengannya di saat itu, jika tidak aku juga akan terusir keluar dari keluarga Song. Kimo berkata dengan mata yang merah, saat itu keluarga Song meremehkan aku, dan mempersulit pernikahan aku dengan Hara Song. Alasan aku pergi, itu tentu saja sengaja, tujuannya untuk balas dendam pada wanita lajang itu. Aku tahu dia telah mencintai aku dengan mendalam, jadi aku sengaja menyebarkan berita bahwa aku meninggal di luar negeri kepadanya, aku ingin membuat dia menderita. Setelah mendengar ucapan Kimo, Jerry yang akhirnya mengerti, apa dendam di antara bajingan ini dan Hara Song. Yang membuat Jerry yang terkejut adalah, alasan Kimo menangkap Hara Song menipu perasaannya adalah karena keluarga Song tidak dihargai di keluarga Song. Bahkan karena ini dia benci pada Hara Song, benar-benar bajingan. Suamiku, cepat, saat ini Natsun yang ada di dalam mobil mendesak. Saat ini suasana hati Kimo perlahan menjadi tenang, dia menatap Jerry yang dengan dingin, dan berkata, bocah, 5 juta sudah cukup untuk memenuhi kehidupanmu di kampung, jangan tidak tahu diri. Jerry yang tersenyum, apakah 5 juta cukup? Setelah berkata, dia menekan kuncinya, lalu pateon buatan khusus yang bernilai puluhan juta menyala, mobil itu secara otomatis bergerak keluar, lalu berhenti di sisi Jerry Yang. Saat ini Kimo tercengang, dia mengira Jerry Yang ini seorang pria miskin, namun saat ini ketika melihat pateon ini memiliki fitur mengemudi otomatis, dia baru sadar, dirinya telah meremehkan Jerry Yang. Tentu saja dia tahu mobil ini, meskipun hanya puluhan juta, namun tidak semua orang bisa memiliki mobil seperti ini. Bahkan dirinya sendiri juga tidak mungkin bisa memiliki pateon dengan model yang sama. Karena kamu sudah bicara begitu banyak denganku, maka aku juga harus memperingatimu, selama ada aku, jangan harap kamu ingin menyelakai Hara, jika tidak, aku tidak ragu untuk membuat kamu musnah dari dunia ini. Jerry yang berkata dengan nada dingin. Setelah berkata, dia langsung masuk ke dalam mobil, lalu pergi. Melihat pateon melaju pergi, niat membunuh muncul di mata Kimo, ternyata kamu berani mengancamku, kalau begitu kamu akan mati. Bersambung.